Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua pria warga Sidoarjo yang viral karena pamer senjata api di media sosial akhirnya ditahan polisi. Kedua pelaku mengatakan pamer senpi di medsos hanya untuk bergaya. Setelah sempat diperiksa polisi, dua pria warga Sidoarjo berinisial W, 55 tahun warga Pucang Anom, dan SS, 51 tahun warga Gedangan, akhirnya ditahan polisi. Keduanya pamer memiliki senjata api dan viral di media sosial. Kedua pria ini ditahan polisi karena menyimpan dan memiliki senjata api tanpa izin. Selain menahan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sebuah senpi rakitan jenis revolver dengan 16 amunisi aktif serta sebuah senjata airsoft gun dan pelurunya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika kedua pelaku pamer senjata api di media sosial hanya untuk bergaya agar tampak elegan dan hebat. Senpi itu didapat dari kawan tersangka yang kini telah meninggal dunia untuk dijual. Terhadap saudara inisial W, 55 tahun, swasta, Desa Pucang Anom. Kemudian yang kedua, saudara inisial SS alias E, 51 tahun, swasta, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan, ada satu pucuk senjata api rakitan berjenis pistol, kemudian 16 butir amunisi peluru tajam kaliber 5,56 mm, 2 butir amunisi peluru hampa, satu pucuk airsoft gun berjenis pistol berwarna hitam berisikan 8 peluru gotri, kemudian satu buah handphone Samsung dan satu buah handphone Redmi. Untuk kronologi kejadiannya, jadi viral di media sosial, beredar video di media sosial yang memperlihatkan beberapa orang berada di area Delta Sidoarjo, kemudian terlihat ada 2 pucuk senjata. Selanjutnya setelah viral di medsos dan juga sudah diterima videonya oleh penyidik dari Satreskrim Polres Sidoarjo, langsung dilakukan proses penyelidikan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku ditahan di sel Mapolresta Sidoarjo. Keduanya terancam penjara 20 tahun sesuai pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya lantaran diterjang luapan air sungai pasca hujan deras, jembatan di Kabupaten Malang hanyut, hingga sopir taksi online terluka parah dibegal penumpang perempuan. Selengkapnya kami sajikan dalam Surabaya Sepekan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Malang menyebabkan sungai di Desa Sutojayan, Kecamatan Pakis Aji meluap. Akibatnya, jembatan yang sedang dalam tahap akhir pembangunan hanyut terbawa derasnya arus. Tak hanya itu, sebuah jembatan alternatif yang dibuat dari bambu oleh warga juga tersapu arus air yang deras. Pembangunan ulang jembatan ini sudah berjalan 2 bulan. Kerangka jembatan sudah terpasang, tinggal proses pengecoran. Namun kuatnya arus sungai yang meluap menyebabkan kerangka jembatan ambrol. Hanyutnya jembatan ini mengganggu aktivitas warga sebab mereka harus memutar 3 km untuk sampai di desa lain atau ke pasar Pakis Aji. Hanya gara-gara telat sholat duha, seorang santri pondok pesantren Kecamatan Pogok, Kabupaten Blitar dilempar kayu berpaku oleh guru ngajinya. Akibat kejadian itu, kepala korban terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selang 2 hari dirawat, korban akhirnya meninggal dunia. Peristiwa bermula saat korban MKA berusia 13 tahun terlambat menjalankan sholat duha hingga membuat salah seorang guru ngaji emosi hingga melemparkan kayu. Naas kayu yang dilempar itu ada pakunya dan melukai belakang kepala korban. Kasus ini tengah dalam penyelidikan tim Reskrim Polres Blitar Kota dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengasuh pondok pesantren. Setelah 2 pekan buron, pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo Mojokerto diringkus polisi. Tersangka berinisial DA, warga Brebes, Jawa Tengah. Pria berusia 37 tahun itu terbukti membunuh Anik Mariani, 36 tahun, warga Besuk, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri.
Polisi menghadiahi timah panas di kaki tersangka karena melawan saat akan diringkus di area perkebunan sawit kawasan Rokan Hilir Provinsi Riau. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan tersangka merencanakan pembunuhan karena ingin menguasai perhiasan dan mobil korban. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya mati. Warga Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Sidoarjo digegerkan penemuan bayi laki-laki di loteng sebuah rumah kosong. Saat pertama kali ditemukan, bayi itu terbungkus tas hijau dengan kondisi mulut ditutup lakban hitam. Awalnya warga curiga mendengar rintian dari sebuah rumah kosong Minggu dini hari. Warga kemudian memberanikan diri masuk rumah itu dan menemukan bayi malang tergeletak di loteng. Diduga bayi itu baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi ke polisi dan mengevakuasi bayi malang itu ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sopir taksi online Pujiono 47 tahun menderita luka parah usai ditusuk penumpang perempuannya di kawasan Jalan Gunung Anyar, Tambak, Surabaya. Sementara pelaku berinisial ML 23 tahun membawa kabur mobil korban. Beruntung korban sempat berteriak minta tolong hingga pelarian pelaku bisa dihentikan warga dibantu petugas keamanan perumahan. Perempuan asal NTT itu pun diringkus warga dan diserahkan ke polisi. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi mengatakan pelaku nekat membegal sopir taksi online karena butuh uang untuk liburan dan mencari pekerjaan di luar negeri. Pelaku diperiksa intensif di Polsek Gunung Anyar, sementara korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Pria di Kediri sukses seraup cuan puluhan juta rupiah per bulan dari bisnis daging bekicot. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.